I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a Sintayong benahi skuad untuk persiapkan Piala Dunia U20, Garuda Nusantara bakal tantang klub besar saat TC di Spanyol. Timnas U20 Indonesia terus diasah oleh Sintayong sebagai persiapan untuk Piala Dunia U20 dan Piala Asia U20 2023. Sebagai tuan rumah, Timnas U20 Indonesia memang harus mendapatkan hasil yang bagus minimal lolos dari fase grup. Sudah lebih dari sebulan, Timnas U20 Indonesia berada di Turki dan sudah menjalani 5 kali uji coba. Hasil yang didapat pun cukup cemerlang. Tapi bagi Sintayong, Timnas U20 Indonesia masih memiliki beberapa evaluasi agar bisa tampil bagus di Piala Dunia U20 2023. Salah satu yang menjadi sorotan Sintayong adalah ada beberapa pemain yang takut dahulu ketika melihat postur tubuh pemain Eropa. Meski tidak mudah untuk dihilangkan, tapi Sintayong berharap di Piala Dunia U20 2023 para pemain sudah mulai percaya diri lagi. Namun, Garuda Nusantara masih ada waktu untuk memperbaiki mental mereka untuk terlatih menghadapi pemain-pemain Eropa yang berpostur lebih besar. Pasalnya, Timnas U20 Indonesia akan mengikuti turnamen Pinatar Arena yang akan berlangsung di Spanyol, di mana turnamen tersebut akan diikuti oleh puluhan negara, yakni diantaranya Norwegia, Republik Czechia, Prancis, Jepang, Arab Saudi, Slovakia, Spanyol, dan Denmark. Itu artinya dalam TC di Spanyol kali ini, Timnas Indonesia U20 akan mendapatkan lawan-lawan yang sepadan, termasuk juga lawan-lawan yang akan menjadi lawan Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Tapi saat ini Timnas U20 Indonesia masih berada di Turki hingga 16 November mendatang. Ketika sudah sampai di Spanyol, Timnas Indonesia akan melawan Prancis U20 pada Kamis 17 November pukul 18.00 waktu setempat. Bagi Timnas Indonesia U20, mengikuti turnamen Pinatar Arena sangat menguntungkan karena bisa menghadapi beberapa tim hebat seperti Prancis dan Spanyol. Biar tetap dilirik Sintayong, Pratama Arhan rela dipinjamkan ke klub lain untuk dapatkan menit main. Punggawa Timnas Indonesia Pratama Arhan mengakui jadi jarang bercanda sejak bergabung dengan klub J2 League Tokyo Verdy. Hal itu lantaran perbedaan kultur saat latihan. Menurut Pratama Arhan, Liga Jepang baik J1 League maupun J2 League memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dari Liga Indonesia. Di Tokyo Verdy, kata Pratama Arhan, para pemain dituntut untuk berlatih dengan fokus tinggi. Selama latihan, jarang sekali mereka bercanda seperti halnya di Indonesia. Kebanyakan hampir sama, tetapi di sini sangat serius. Intensitas tinggi jadi harus 100%, kata Pratama Arhan dalam konferensi pers daring via Zoom pada Rabu 9 November. Pratama Arhan sendiri mengaku sudah jauh lebih baik dalam hal adaptasi. Dia mulai akrab dengan rekan-rekan satu timnya dan sering meminta masukan untuk mengevaluasi diri. Namun, punggawa Timnas Indonesia Pratama Arhan mengaku siap untuk dipinjamkan oleh Tokyo Verdy. Hal itu demi mendapatkan menit bermain lebih banyak pada musim keduanya berkarir di Liga Jepang. Karena seperti yang Sobat Halo ketahui, Pratama Arhan hingga kini masih kesulitan menembus starting 11 Tokyo Verdy di J2 League 2022. Bahkan dia tercatat hanya bermain sekali dengan durasi 45 menit saja. Menit bermain Pratama Arhan jelas sangat mengkhawatirkan. Pasalnya bukan tidak mungkin jika situasi tidak berubah, Arhan bakal mulai kehilangan kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Menit main memang diketahui jadi salah satu faktor krusial seorang pelatih memanggil pemain ke tim nasional. Karena itulah Pratama Arhan menyadari bahwa dia harus bekerja lebih keras untuk musim depan. Jika tidak bersama dengan Tokyo Verdy, dia pun siap dipinjamkan ke tim lain dengan tujuan mendapatkan menit bermain lebih banyak. Silang pendapat Menpora dan Ketum PSSI, kepastian SUGBK jadi home base Timnas Indonesia. Home base Timnas Indonesia untuk gelaran AFF 2022 seakan masih menjadi polemik tersendiri. Terbaru, PSSI sudah menyiapkan 2 opsi kandang Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan pun menyebut pihaknya mempertimbangkan penggunaan Jakarta International Stadium dan Stadion Pakansari. Kedua opsi tersebut disiapkan bila keinginan Timnas Indonesia bermain di Stadion Gelora Bung Karno atau SUGBK saat Piala AFF 2022 tidak bisa terrealisasi, lantaran disiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, Muhammad Iriawan menegaskan SUGBK tetap menjadi prioritas kandang Timnas Indonesia di Piala AFF. Kabarnya proses renovasi rumput lapangan akan selesai dan siap dipakai pada Desember 2022. Kami ajukan 2 tempat, yakni Pakansari
sama JIS. Perkembangan terakhir SUGBK Desember bisa dipakai. Kalau bisa di GBK ya di GBK. Kalau tidak ya di JIS. Kalau itu tidak bisa juga ya Pakansari, kata Muhammad Iriawan. Padahal Menpora Zainuddin Amali sebelumnya sempat menyatakan SUGBK dan stadion-stadion terpilih tidak lagi menyelenggarakan agenda sepak bola dan lainnya. Akan tetapi, Muhammad Iriawan menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Menpora terkait rencana penggunaan SUGBK untuk Piala AFF 2022. Bila gagal, mereka akan memilih opsi-opsi yang ada. Nanti kami akan komunikasikan bisa atau tidaknya. Kalau tidak bisa, bisa kami cari lagi. Tegas pria yang akrab disapa Iwan Bule itu. Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut Sobat Halo, stadion mana yang layak untuk dijadikan home base Timnas Indonesia pada gelaran AFF 2022 mendatang? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.